Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kami akan melakukan observasi di Dinas Perhubungan Kota Padang yang berlokasi di Mata Jaya. Perkenalkan, nama saya Abdullah Rahmat Rana. Saya lagi berpuasa. Saya Jalan Toranda. Saya Budi Setiawan. Saya Alvan Akbar. Saya Muhammad Bidira. Saya Erwin Kamal Rahman Taufik. Saya Muhammad Ari. Saya Ali Rila. Saya Sakit. Saya Regianto. Saya Ahmad Adrian Ramadan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan observasi di YouTube itu untuk memenuhi persyaratan mencapai nilai dari pengujian kendaraan. Baik, mungkin langsung saja kita lakukan observasi kali ini. Kalau kendaraan itu tidak sesuai ya bunyi Betul lah. alat. Ada narangnya. Ya. Meskipun ada ngomong kalau dia situ bunyi ya Per meter. tentang gaya rem itu kadang-kadang kan lagi ada masalah ini kompres ya, ini kita agak isi kantong ya karena ini nggak usah ngecek ini kita untuk memahami aja lah karena kita dari sistem kerja alat. Jadi di dalam Indonesia ada beberapa event yang wajib, ini wajib nih, yang ada istimewa yang lebih wajib maksudnya. Memang menguji ini yang kita wajibkan di pada pengemudi itu Mana masuk? Yang penting foto. di jalan raya lah. Jadi uji berkala nih kelayakan kendaraan untuk jalan raya yang kita periksa. Layak nak mobil ini di jalan raya. Jadi proses uji ini memang yang wajib ini rem. Oh, di sini ini ada beberapa item masalah remnya, ada sumbu 1, sumbu 2, sumbu 3. Kan karena kita ini kan banyak nih mobil barang, habis itu mobil penumpang. Ada mobilnya mobil kecil, barangnya pickup, ada mobil truk, atau diesel, ada 4. Ada mobil truk itu berupa tonasenya lebih dari 8.000 ke atas, ada 13.000 tonase, ada 20.000 tonase. Ini yang dicek di sini beratnya tapi kosong. Jadi beban yang masuk ke dalam ini nggak boleh ada muatan. Coba kita di sini kan mencari tekanan gaya rem. Jadi kalau ada muatan itu nggak ketemu ya kan. Jadi alat ini khusus untuk pengecekan khusus untuk rem kalau ada beban barang. Jadi beratnya tuh mobilnya berat tapi kosong. Jadi sumbu 1-nya di sini kan sensor gitu. Ya kan, mereka pakai sistem sensor ini hydraulik kan. Jadi kalau rem ini kita cek, kita ada nanti ada pengukuran ini karena aplikasi kita ini bermasalah. Jadi belum kita cek, jadi kita tidak bisa mencek secara visual kita lihat. Jadi ada beberapa tekanan efisiensi gaya rem. Ini ada. Nah, di sini kita belajar ini kan. Jadi untuk mobil efisiensi rem utama minimalnya 50%. Nanti kalau di bawah 50%, di atas nilainya tuh ukur kedamparannya, penyimpangannya ini minimalnya 50%. Kalau kurang dari 50% itu tidak bagus. Ini di atas 50%. Jadi tekanan gaya rem penyimpang itu kan kiri kanan ya. Jadi rem kanan, rem kiri. Kalau remnya tuh menyimpang,
yang kendala itu yang harus kita cari jalan keluar. Sebenarnya mungkin pengaruhnya dari mana, mungkin dari kanannya, mungkin bermasalah, mungkin dari kampasnya kurang. Kita kan cari solusinya ya kan. Kita di sini cuma untuk pengecekan. Jadi untuk perbaikannya ini nanti di bengkel. Jadi kita di sini tugas kita mengecek alat uji, mengecek kendaraan dengan alat uji untuk mencari kesalahan dari kendaraan tersebut. Itu fungsinya alat uji. Jadi ini ada di sini penyimpang rem maksimal roda kiri roda kanan ya kan 8%. Jadi minimalnya kalau penyimpangnya melebihi itu tidak bagus. Minimalnya di bawah 8% standarnya. Dan rem utamanya GRM maksimal 60%. Diukur dengan JBB. JBB ini berat yang diperbolehkan. Karena dasar awal dari kendaraan yang jadi kalau diizinkan dari itu berat yang diisi. Jadi kalau melebihi JBB itu tergantung bahwa tanahnya ada 9 ton yang diperbolehkan 8 ton. Dilebihkannya 9 ton. Jadi itu dalam kategori dimensi overload. Jadi kalau di jalan itu banyak kena masalah itu overloadnya. Yang apa? Itu dari barang yang lebih muatan. Nah di situ nanti kalau melebihi muatan, ekonomi kemana? Itu kayak rem kan? Nah jadi rem tadi kalau kita cek. Jadi kalau rem ini sini beratnya kosong bermasalah, nanti kalau bawa barang nanti itu lebih bermasalah kan? Jadi kita cari dulu titik tekanan gaya rem tanpa ada beban. Itu fungsinya itu alat uji yang rem. Efisiensi rem parkir, jadi rem itu kan ada rem 1, 2 ya kan, rem 3. Itu orang kebanyakan rem parkir ini kan agak sepele. Jadi kita ini kalau ketika saya kalau di pengecekan rem kita memang fokuskan ke rem tangan. Kalau di tangan ini kan mungkin karena cuacanya wilayah kita ini kan banyak perbukitan ya kan, dari Penjelawi, wilayah tempat saman, kita udah bawa barang-barang ya barang-barang buat bakar kan, BBM. Jadi kalau mau manfaatnya dari itu kalau rem tangan itu kita macet kan. Nah, itulah banyak kita. Jadi kita ini semua fokus untuk keselamatan pengemudi lah. Ini dia nih, minimal di bawah 16 barang bus. Mobil-mobil penumpang ini wajib nih. Itu mobil penumpangnya kan nyawa. Jadi kalau mobil-mobil itu kan kadang kita periksa kan hadirnya. Mungkin saya yakin dengan adanya. Jadi kalau kita ingin periksa juga kita lihat dulu lah kan kondisi kendaraan ini yakin nggak dengan kondisi tahunnya ya kan kita kasih solusi sedikit lah udah aman pak mobilnya. Jadi kalau silangnya mobilnya secara bisa kita lihat kurang bagus ya kan kurang inilah kita wajib kita kasih tahu buat kita cek dan buat kita buatnya juga ya kan. Jadi khusus untuk menghadapi memang kita harus tahu kalau kendaraan ini baru ya kan itu ada masalah dari gimana mobil baru karena mobilnya baru dari showroom pak dari bengkel gitu pak aman pak. Tapi setelah kita cek ke rumah sendiri kita mobil baru keluar dari showroom. Untuk alat kita nih alat khusus untuk rem kalibrasi sekali setahun. Jadi kalau istilahnya lari-lari apa namanya dalam penghitungan minus lah. Nah, kita ini kan sudah terakreditasi lah kan. Sebab pengemudi kita ini akreditasi A. Jadi apapun masalah lalu di sini sudah kita kalibrasi lah, sudah data di kita yang masuk ke sini nih bersyukur orangnya, ya kan? Cuma kita pengecekan bukan begitu seperti ya, kan? Itu salah rem kan? Jadi proses untuk pelaksanaan ini ada persiapan alat uji, kita hidupkan dulu ya kan? Pelaksanaan, nanti baru penetapan hasil. Jadi kalau alat ini bisa berfungsi ini bisa kita lihat. Berapapun berat kendaraan, mungkin berton ya, ada 20 ton, 30 ton berat kendaraan gitu. Kalau masih di sini, kalau memang remnya nggak bagus, memang bukan. Jadi kalau remnya bagus, memang berhenti dia. Mobil kecil, mobil menengah, besar,
itu mobil yang langsung tempelan itu ada 24 ada tuh tempelan kan. Tempelan itu kalau ini memang remnya nggak bagus, memang nggak bisa gabung sih ya. Ini kalau ini memang memang dibuat berat. Ada di showroom lain. Ini kan ada apa ya nih? Muller apanya istilahnya kalau yang produk untuk alat uji itu dari Jerman. Ya. Itu aja ya. Secara sudah bisa paham. Jadi tujuan kita pengecekan ya. Bukan mencari yang benarnya. Kita pasti mencari kesalahan. Jadi kalau kita mencegahkan itu kita tidak. Kita membantu. Jadi kalau kita sudah mencari gimana? Itu ada benar. Kita luruskan aja. Kita mencari kesalahan. Nah, itu deh, teman. Itu jalan penting sudah bisa sedikit banyak memahami kita mahasiswa kan. Bisa lah banyak berbuat. Oke dah. Oke deh, makasih ya. Iya, Pak. Oke dah. Lanjut di bagian ini lagi, bagian video ya. Jadi kalau kita ini berapa kecepatan kita itu bacanya kita bilang di komputer. Nah, dibanding ya. Ini karena ada bagian kalau mobilnya kita cek kalau gitu, kalau mobilnya bermasalah kadang goncang deh kan, dia bergetar ya. Itu yang kita cari apa masalahnya di mana, cara pengurusnya itu juga bisa loh. Yang harus kita tahu sama trouble kan, goncang kan, apa pengaruh? Pengaruh dari lahar, pengaruh dari hard rodanya, mungkin ada yang mungkin terlalu kuat mana, mungkin bawa barang banyak muatan kan, masuk lubang kan, mungkin ada yang lari lah setelahnya kan, mungkin ada kelahir waktu terpacah ya kan, mungkin itu analisa sama sopir ini mungkin ini permasalahannya jadi dipikir lah ya. Nanti balik lagi kalau udah siap. Kalau udah dicek balik lagi. Balik lagi. Jadi kalau ada kan orang minta apa tuh minta perbaikan. Kalau dibilang sama orang kantornya, dia nggak mau dikasih apa ya? Kan harus ada bukti. Kita buat sudah perbaikan. Jadi perbaikan itu kita kasih waktu 1 minggu. Jadi ada kan itu dinamika masalahnya kan. Jadi masalah ini secara nanti kita kasih perbaikan. Yang punya 3 hari ada begini. Bukan orang punya kendaraan. Itu ada ini apa nih kan? Yang apa kan? Kalau masalah kerja lagi untuk video itu untuk lampu nih. Ini dikompos intensitas cahaya. Jadi generasi kan ada lampu depan, baik tidak banyak. Kita cek di sini. Bagus tak bagusnya dayanya sekarang.
sudah kita baca di sini. Jadi di sini sistem kerjanya sistem kandela. Berapa kandela ketajamannya ada yang misalnya 12.000 kandela gitu kan. Nah, itu di sini ada juga nanti penyimpangan-penyimpangan. Dia berapa ada sekian derajat tuh penyimpangannya itu nggak masalah, tapi melebihi dan nanti urus semua. Jadi itu bisa kita lihat dulu kalau mobilnya ketajamannya kurang, ini nggak fungsi deh. Karena ini jarak mobil lampu mobil sama alat ujinya itu minimal satu meter apa yang kita cari ini lah ya. Lampunya kurang banyak naik jadi bunyi kencang. Ah ya. Dan 10 ya. Buat dari mana ya kapan? Buat Cina. Kalau batasnya Pak? Hah? Kalau batasnya kalau kayak pasang bilet itu Gimana? sesuai standar atau enggak? Kalau untuk standar kendaraan itu kan ada ukuran apa namanya ketajaman saya. Kalau ketajaman saya bisa memadai nggak? Pasang bilet gitu? Mau pecahan cahaya itu yang membuat. Oh, kan bilang kan nggak dekat off ya. Ya. Kan kita jadi titik fokus cahayanya ya. Tapi kalau bilik sini nggak baca kurang bagus ya. Tapi kalau Saya nanti tempat bilet. kalau kita lihat nih, lihat berapa jarak apa namanya ketajaman itu kan di sini kita bisa lihat. Kita ini teropong kayak teropong gitu kan. Kan nampak, coba lihat sini. Coba lihat. Tengok. Jadi kan mobilnya kan kita isi lampu kiri, satu kanan, ini kita geser ya lah ya. Kita bisa geser. Nah, kita geser. Kita geser ya. Dia lampu itu bang, turun kote. Ini keren kok. Oh, dia lampu jauh. Jauh, pak. Dia lampu jauh. Kebiasaannya ya, yang membuat istilahnya hilang. Oh, nah ini bukti-buktinya kelihatan baca. Apa? Ya kan nanti ya. Ini maksudnya itu baca ketajaman. Ya apalagi kalau mobil orang ini terpuji ya kan. Nah itu lebih tajam lagi. Itu kan ada cahaya, itu ada. Sampah. Kenapa? Kenapa? Baca lah. Foto kawan lagi cek. Nampak? Ini semua dikit. Pas dulu. Beb. Nah, kita jauh. Nampak kan? Itu dah, ini masih bagus. Ya, bisa sebelah belum? Oke. Jadi itu baca ini dah ya. Kalau turun. Coba aku
lampu jawaban. Perhatikan. Dan oke. Ayo dulu, ayo. Dipilih dulu. Coba dipilih. Ayo dipilih. Ini berapa? Berapa dikit? Ada kan satu. Ada yang apa? Cuma ni dia tak mengenal. Apa dia? Mencari memberikan keselamatan kepada pengemudi di jalan raya. Itu tujuan. Itu adalah menuju waktu. Itu masih dalam suatu kecil yang mengurangi kendaraan di jalan raya. Kalau paling jelas atau miliki namanya adalah ambang batas. Itu tujuannya itu kota dulu itu ya jalan raya pada jalan ketebalan asalnya itu adalah dengan 13. Jadi untuk jadinya mungkin itu ada cleaning sektor. Jadi detektor. Uji dimeriksa sistem kemudi bagian bawah kendaraan. Seluruh kendaraan komponen-komponen itu ada atas. Komponen itu ada secara bahwa itu komponen-komponen ada bersih. Dan ada komponen bawah. Jadi komponen bawah itu yang diperiksa. Jadi itu alat-alat uji sebenarnya untuk sistem kerja alat uji komponen di bawah. Wajib diperiksa. Nanti kalau alat uji khusus untuk memecahkan bola-bola setir. Nah, ya kan? Ini ada remnya. Bola-bola setir. Ujinya. Dulu kacau Pak. Pak. Kiri kanan Pak. Dulu Pak. Berarti kacau Pak. Oh. Kira ini. Oh yang asli. Awan. Di bawah. Kalau
Pak Listen dari depan belakang integrated tester itu tuh mencari ke penyimpangan ban kalau tiba di apa tuh mencari yang balancing. Jadi kalau mobil itu nggak balance kan, masuk ke dalam itu pasti bunyi. Dan nilainya dari minimumnya di bawah 25. Goyang mak Pak. Itu berapa kali dalam setahun Pak? Apa? Kalau saya minta mobil itu berapa kali kemudian? Kilometer atau waktu pengecekan uji berkala sekali 6 bulan. Ini beda di pajak. Kalau tenda kan 1 tahun. Tapi tekniknya di 6 bulan. Berarti itu ada surat kedaluarsaan Pak dari sana? Ada. Kalau beli di tanggal yang ditetapkan kan ada nanti itu 6 bulan, lebih 1 hari sudah. Kamu lakukan jalan. Jadi kalau jalan itu ada hilang. Oh betul sekali. Kalau itu kita cek, itu kan keselamatan teknisnya kan. Ada administrasi. Jadi kalau teknisnya kan di alat operasi. Dan wajib kita cek yang bulan. Jadi itu ya. Ada pertanyaan lagi nak? Nah, suara aku ada yang ingin ditanya. Ada? Sudah, ya. Kemudian untuk apresiasi dari head Sampai Excel. paham ya? Timbangan aja lah, kita masalah teknis kan. Jadi apa yang kuat paham Baik, setelah kami lakukan setelah kami lakukan observasi di Dinas Perhubungan Kota Padang, kami dapat arahan dari beberapa pihak Dinas Perhubungan Kota Padang. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Padang telah memberikan arahan dan tentunya selama kami melakukan observasi. Baik, mungkin kami sudahi dengan video kali ini. Ini sesuai dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.